Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Perkenalkan, saya Sri Mutmainah, guru SD Negeri 2 Jatikerto Kromengen, Kabupaten Malang, akan melaksanakan tugas untuk membuat video, yaitu tugas 11A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam refleksi ini ada 3 pertanyaan yang membantu untuk pembuatan video ini. Yang pertama, tentang bagaimana pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. 3, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengawali kegiatan refleksi ini, marilah kita pahami kembali bahwa pendidikan adalah tuntunan. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah: yang pertama, saya menganggap bahwa pengajaran itu sama dengan pendidikan. Kemudian, guru adalah subjek utama pendidikan, sehingga saya menganggap bahwa murid itu hanya sebagai objek pendidikan. Memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan potensi peserta didik. Ini juga dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya pernah beranggapan seperti itu. Kemudian, jika murid sudah mencapai KKM, pembelajaran sudah berhasil. Dan memberikan sanksi dapat mengubah perilaku ke arah lebih baik. Ini adalah mindset saya dulu, bahwa saya beranggapan bahwa apabila ada anak yang melanggar suatu peraturan, kemudian saya berikan sanksi, saya beranggapan bahwa sanksi saya itu akan merubah murid saya untuk menjadi lebih baik. Padahal tanpa harus memberikan hukuman, kita bisa mengubah anak untuk menjadi lebih baik. Saya meminta murid untuk menghafalkan materi. Kemudian saya juga sering merasa mengeluh atau gagal jika murid tidak tuntas dalam mengerjakan soal evaluasi. Kemudian kegiatan pembelajaran selalu dilaksanakan di dalam kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang telah saya pikirkan dan telah saya lakukan selama ini itu kurang tepat. Dalam hal pengajaran tidak sama dengan pendidikan. Di sini pengajaran atau onderwijs itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid sebagai subjek pembelajaran atau student center. Kita sebagai guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, agar dapat memperbaiki lakunya. Sehingga guru itu berperan sebagai fasilitator. Sebagai subjek pembelajaran, murid diberi kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan untuk berkreasi. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh.
di mana pembelajaran tidak hanya pada aspek kognitif saja, tetapi meliputi berbagai aspek, yaitu ada aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Setelah mempelajari modul ini, saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap murid itu mempunyai karakter yang berbeda sesuai dengan kodratnya. Guru hendaknya memberikan kesempatan murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya tersebut. Di samping itu, hukuman bukan jalan yang terbaik untuk mengubah hal buruk menjadi baik. Ada banyak cara dalam penanaman budi pekerti sehingga memberikan kesempatan anak untuk memperbaiki diri. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang bisa saya terapkan adalah mengubah mindset saya yang tadinya murid sebagai kertas kosong menjadi murid seperti kertas yang tertulis samar. Karena di sini murid itu sebenarnya sudah memiliki kodratnya, di mana diibaratkan seperti kertas yang sudah samar. Peran guru di sini adalah sebagai penuntun atau sebagai yang memberikan penebalan kepada kertas yang sudah berisi tersebut sehingga hal-hal baik bisa dilaksanakan. Sementara untuk kertas yang berisi tulisan-tulisan yang buruk itu ditinggalkan saja. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran inovatif, menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran yang biasa sering disebut dengan student center. 3. Menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. 4. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. 5. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. 6. Memberikan contoh yang baik sehingga murid tidak hanya kompeten dalam akademis tapi juga dalam budi pekerti yang luhur. Di mana di sini saya sebagai guru selain memberikan wejangan harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa dijadikan tantangan untuk saya. Bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Demikian video saya mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Salam guru hebat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.